Podcast dan kali ini kita ada di episode 10. Ya. Hari ini sama siapa nih kita nih episode 10? Ya, kali ini kita ada spesialis juga. Ya. Kita udah ada barengan sama Kevin Susanto. Halo Kevin. Halo. Apa kabar? Halo Bro Dini. Kabar setelah Covid gimana? Halo setelah Covid ya sehat. Itu yang paling penting. Benar. Oke, untuk kalian semua yang baru aja nonton kita atau mungkin baru mulai dengerin, langsung aja silahkan subscribe kita di YouTube Jetok Podcast. Jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya di jetok.podcast dan juga kita ada di Anchor plus ada di Spotify juga ya. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngobrol. Kali ini temanya adalah jadi dari penyanyi. iya. Jadi kalau orang yang mungkin sekarang masih ngeliat kok kayaknya mukanya familiar banget gitu kan ya. Mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu kali ya, 15-20 tahun yang lalu, kalau yang sering nonton, muka Kevin ini udah banyak sama adiknya, sama Karin ya, bareng-bareng di TV di mana-mana. Jadi dulu itu penyanyi cilik ya, Iya. Cuman sekarang udah jadi entrepreneur. Gitu ya. Jadi Kenapa mungkin jadi penyanyi dewasa? itu topiknya kan yang kita tanya gitu. Jadi hari ini kita mungkin pengen ngobrol sedikit nih transformasi seorang Kevin dari seorang penyanyi sampai sekarang jadi pengusaha sukses, rajanya gula sama garam lah gitu ya. Oke, mungkin tuh bisa kenalan sedikit dulu lah Kevin lah, mungkin share sedikit gitu. Iya, gue Kevin Susanto. Ya. Sekarang 26 years old ya. Luar Jadi biasa. dari kecil emang hobi menyanyi. Jadi dari kecil pertama kali keluar album itu umur 3,5 tahun. Jadi bikin album pop pertama namanya Susu Lagi. Habis itu karena emang orang tua saya melihat ada bakat lah dari saya sama adik saya. Jadi along the way akhirnya kita rilis 17 album tuh secara totalnya. Berapa lama tuh? Oh, 17 Dari tahun. umur 3,5 sampai umur terakhir kalau yang sebelum puberty itu umur 15-16, terus terakhir lagi di umur 21 lah, itu keluar album yang dewasa yang terakhir. Gitu. Oh, berarti emang udah termasuk kategori penyanyi dewasa juga dong? Karena ada satu, ya. Terus lo ada lagi? Karena ya ibaratnya kan waktu itu sempat keluar study abroad juga, tapi bis balik kita memilih untuk lebih fokus ke bisnis lah. Gitu. Dan untuk nyanyinya sendiri masih nyanyi tapi lebih jadi hobi dan juga ya nyanyi on certain event and occasion gitu, nggak full time nyanyi seperti yang lain-lain. Tapi suara lu masih bagus sih. Apakah gedean income dari usaha apa gimana ya? Wah, itu kita agak memperkatap tuh. Kita sampai menyingkirkan dulu penyanyi gitu. Nggak menyingkirkan juga, masih Cuma jadi hobi doang. Tapi maksudnya kan sekarang lebih fokus ke career as in business and work lah gitu. Gue sih pernah nonton sih waktu yang kemarin gue datang yang pembukaannya di Cikini tuh, yang gue lari di Cikini kan lu nyanyi juga kan, masih bagus sih suara. Oke, masih luar biasa. Ini boleh nggak sekarang? Ya sepotong aja sedikit. Ada. nanti mic-nya harus lagi yang pakai yang ini. Harus bawa mic yang spesial. Oh, nggak bagus kan? Oke. Nanti kita undang lagi lu nyanyi lah ya. Ya kemarin kalau dia pas pembukaan usaha dia nyanyi, lu nyanyi sendiri. Itu for fun itu. Nyanyi apa adanya? Iya. Berarti ntar kalau kita buka usaha dia nyanyi, tapi gratis. Wah, itu mesti diomongin dulu. Mantap. Jadi oke, terus berarti lu basically kegiatannya memang pada awal itu dari kecil banget udah nyanyi, terus akhirnya sekolah ke luar negeri, balik, dan gua baca juga kayaknya lu sekolah cepet banget ya? Iya. Untuk S1-nya 3,5 tahun sama S2-nya 1 tahun langsung fast track gitu lah. Jadi langsung earn the master degree by 21 years old at the time. Itu considered genius. Dia fokus banget kayaknya belajarnya. Itu orang-orang umur 21 aja banyak yang S1 masih belum kelar gitu ya. Jadi emang
sengaja supaya bisa lebih early lah ibaratnya bisnis dan juga networking dan lain-lain gitu. Lebih cepat cari cuan. Terus lu begitu ini kalau mulai benar-benar menggeluti dunia bisnis mulai dari umur berapa tuh bro? Dari umur ya 21 22 lah pada saat 22. balik dari Aussie kuliah. Jadi sempat bantuin my uncle's company in advertising business. Jadi terus ada juga project advertising kerjasama dengan project dari BNN, kita sosialisasi mobil anti narkoba. Jadi supaya edukasi masyarakat supaya jauhilah narkoba gitu. Setelah itu ya itu bantuin family business dari sisi plastik. Jadi awal-awal mungkin di tahun 2014 2015 itu bisa dibilang startup companies baru lagi uprising-nya, kayak The Likes of Tokopedia, Blibli, ya kan? Baru-baru umur-umuran mulai lah ya, baru mulai lah. Ya, jadi saat itu packaging yang kita selama ini supply itu adalah ke yang lebih ke retail kayak Indomaret, Alfamart. Jadi di saat itu saya lihat ini startup ini akan banyak nih shipment bags karena pada saat kuliah di Aussie kan seringnya online shopping. Shipment bags kan banyak, ya kan? Terus selain di Aussie, di States, di China, semua juga trending ke sana. Makanya kita pikir develop packaging untuk e-commerce. Jadi waktu itu lu baru umur 22 aja lu udah kepikiran bahwa this is something yang akan grow and booming. Dan lu langsung bilang, my business actually could support that already. Dari sisi yang plastik bikin bisnis unit yang baru supaya bisa support yang e-commerce ini. Gitu. Jadi pada saat itu ya until today kayak Tokopedia, Blibli, Halodoc itu semua my client lah gitu. Nah jadi along the way ya belajar juga karena emang benar-benar mulai dari bawah gitu kan, mulai dari nol ke pitching sama those company. Jadi ada build the network and also the connection lah with those startup company. Jadi mengerti lah ibaratnya gitu. Nah fast moving forward 2017 itu melihat tren minuman ini lagi uprising nih gitu kan, dari segi cisti-cisti yang terkenalnya dari luar negeri udah mulai masuk ke Indonesia. Terus sebelum itu 2017 cisti udah masuk ya? Iya, trennya udah mulai ada gitu loh. 2017 bukannya masih boba-boba ya zaman itu ya? 2017 itu dari yang di luar negeri. Dari Singapura. Di sininya belum. Di sini belum, ya kan? Tapi udah mulai akhir 2017 tuh, ya kan? Brand-brand cisti-cisti. Tapi lo tahu itu pasti nyampe juga lah. Karena itu doyan banget di cisti. Nah, karena lagi ngetren, kebetulan barang partner saya Ben sama juga Mas Gibran, kita pikiran ini tren minuman luar yang direvolusi ini ada nih, kenapa kita nggak bikin minuman Indonesia yang modern juga gitu, karena terlalu banyak banget minuman Indonesia yang dilupakan gitu kan. Nah, maka itu kalau misalkan di luar trennya cheese tea, kita ganti jadi coconut foam tea. Nah tapi itu pun tapi itu pun kita ibaratnya kita gabungin dengan minuman-minuman tradisional Indonesia, misalkan es doger, ya kan, es cendol, terus es cicau, itu kan biasanya cuma kita bisa beli di jalanan, gitu kan? Kenapa kita nggak bisa bikin minuman-minuman tersebut jadi naik kelas, supaya ibaratnya nggak melupakan jati diri Indonesia kita lah, ibaratnya budayanya sendiri juga. Ya benar-benar kan, jadi kalau kayak orang misalnya pergi ke Italia makan gelato gitu ya. Jadi ciri khasnya lah. Jadi ciri khas. Nah, kenapa kok pada saat misalnya orang luar negeri datang ke Indonesia, kalau mau makan cendol mesti pinggir jalan, kan dia juga mikir lagi. Nah, gimana lo bisa membangun satu satu stage di mana jadi budaya. Betul. Ya. Dan di mana kita bisa lihat, bisa dibilang orang Indonesia sendiri itu juga kurang bangga gitu dengan produk mereka sendiri. Kenapa? Contohnya bubble tea Taiwan bisa mendunia karena they are proud of their own products. Gitu. While Indonesia people doesn't do it gitu. Nah maksudnya ini yang kita ingin ibaratnya reintroduce lah ibaratnya, dan juga educate ke Indonesian market. Ini rasa yang kalian udah tahu, tapi ini with a different and modern touch form gitu. Tapi gimana caranya lu bisa, kan ini kan sebenarnya kan ngerubah sedikit mindset ya. Jadi orang yang tadinya
mungkin nggak gitu bangga ya tadi lu bilang. Terus ngerasa ini, dia kan minuman cuma 2.000, 2.500 pinggir jalan, minuman kelas 5.000 bro. Ya, sekarang ya mungkin zaman gue dulu. Ketahuan deh gue ada beda umur jauh sama kayak. Ya tapi oke lah, anggaplah ya 5.000, 10.000 lah. Gitu. Sekarang lu bisa sampai membuat orang tuh pegang gelas itu bangga. Nah, itu gimana? Makanya kan dari segi produk, branding, dan juga packaging sendiri kita upgrade gitu loh. Misalkan cup-cup yang dipakai oleh cupnya yang di jalanan adalah cup yang mungkin 100 rupiah, cup buat gelas aqua. Kalau kita pakai cup yang reusable yang harganya 2.000. Jadi dari feel sendiri kan branding sendiri udah berbeda dibanding misalkan minuman yang cuma cupnya yang lembek-lembek gitu. Kayak ini yang kita benar-benar upgrade lah dari segi packaging, rasa, dan juga dari branding. Nah terus orang melihatnya gimana tuh? Maksudnya kan misalnya lu udah, orang kan pasti ada aja yang mau dari pikir kan, ngapain gue bayar mahal-mahal sama beli sama lu gitu kan, bisa dapat goceng gitu kan, itu juga kan ada lagi yang begitu tuh. Nah itu gimana? Karena kalau misalkan bedanya dengan yang goceng apa adalah yang kita punya, we put premium fresh ingredient. Itu mungkin kalau yang di jalan makan bisa sakit perut, kalau misalkan yang kita punya ini udah very hygiene ya kan, dan juga berkualitas dari segi ingredientnya. Terutama sekarang ya. Yang naik kelas semuanya lah. Ya. Dari packagingnya juga. Betul. Dan terutama sekarang karena kita kan dengan COVID, normal orang makin jaga ya, sehat, hygiene. Jadi orang makin takut ya kalau makan sembarangan gitu. Makin aware lah ibaratnya dengan apa namanya protokol. Ya, protokol betul. Itu sangat diutamakan terutama iya, aku kan suka jajan pinggir jalan. Ya. Cuma jangan lah belanjanya sama dia aja sekarang. Beli doger. Ya kalau bilang itu iya kan sama dia, kalau yang lain kan dia belum provide. Nah, contohnya apa tuh? Contoh cireng. Aku suka beli apa? Tahu bulat. Tapi habis COVID nggak beli lagi. Ini maaf ya kalau pedagangnya nonton. Maksudnya. Tapi oke, that's very interesting. Terus lu gimana bisa keluar ide itu, terus bisa sampai gabung sama Mas Gibran ya? Sama ini, gue mau nanya, kenapa lu bisa sepede itu gitu? Tadi kan soalnya kan itu kan beda banget ya? Iya, kalau lain kan cheese lah, boba Taiwan lah, kan kayak kalau lu bawa sendiri udah pasti booming gitu. Karena orang Indonesia suka banget yang impor-impor gitu. Lalu bisa sepede itu gimana? Karena kita yakin Indonesian people will eventually back into the roots gitu. Tidak apa ya, bisa dibilang nggak salah kalau misalkan emang selama ini mindset orang Indonesia lah kita selalu melihat apa yang ada di luar. Tapi kalau misalkan kita sekarang contohnya habis dari luar negeri nih, kita pulang ke Indonesia, kita pulang pasti makan apa? Nasi padang. Nasi padang. Lidahnya nggak bisa lari. Lidahnya nggak bisa lari. Gitu. Gimana pun we will eventually back. Benar to the roots. Lo bisa ajar nasi padang seminggu, tapi lo makan roti seminggu, Iya, setiap hari kita misalkan makan ramen atau makan western food, nggak mungkin. Makan pasar setiap hari susah. Somai ya kan, balik lagi. Even when you are in Australia atau, I live in US before, atau in Singapore, itu lo kalau terus-terusan kena ajar makanan western itu pasti lo bisa nyari Asian cari food mie ayam dari restoran Indonesia. Benar. Ya kan? Iya. That's true. Tapi itu benar-benar menarik sih. Terus cuma terus kan gue lihat lagi ya, mungkin lo juga pas bikin brand ini juga kan, gue lihat memang mainnya itu kan di segmen yang benar-benar premium. Mall-mallnya juga bukan main-main itu, mall yang ada di tengah, depannya Tugu Selamat Datang ada di situ juga ya. Nah itu apalagi sekarang ya, lo kan begitu kena lagi COVID begini, itu gimana tuh? How do you survive? Kalau misalnya sekarang ya, obviously every F&B is suffering. The bigger you are, the more suffering you are gitu ibaratnya, ya kan? Iya, pasti definitely. Makanya untuk sekarang ya kita cuma bisa survive dulu throughout this pandemic ya, and boost dari sisi online sales. Dan kalau misalkan dari segi behavior, of course with the new normal, eventually ya nanti ke depannya kalau misalkan kondisinya seperti ini terus, behaviornya akan berubah. Retail akan ya ibaratnya makin going downhill gitu. Tapi ya mungkin kita akan pasang strategi-strategi berbeda yang akan kita implementasikan ke depannya. Nah, kalau pas lagi pandemi begini, lo strategi yang inovatif selain ngandelin online food delivery ya? Yep. Apa gitu? Mungkin lo misalnya berubah, gue ngeliat ya contoh ya misalnya,
beberapa restoran misalnya tadinya dia serving di tempat, sekarang dia bikin versi frozen. Nah, lu ada nggak tuh yang kayak gitu-gitu juga? Ada. Kalau dari kita bikin line minuman baru tapi yang bentuknya botol. Jadi ya semi FMCG products. Itu yang kita gitu ya ada yang 250 ml, ada yang 1 liter. Itu yang kita marketnya itu bisa dibilang nggak harus depending on the retail market, tapi ya jual dari central kitchen kita dan juga dari online platform. Nah, lu mau rencana mau masukin kayak ke convenience store segala juga atau? Kalau misalnya convenience store itu berbeda strateginya, itu kan benar-benar pure FMCG. Kalau yang kita bikin kan masih semi FMCG, gitu kan. Jadi tetap lu retailnya pasti datang dari lu dulu lah ya. Iya. Dari outlet tuh. Jadi kayak bikin kayak family package gitu ya. Kalau misalkan sekarang yang di outlet kita lebih kasih kayak bundling produk. Jadi instead of satu-satuan kita kasih 3 atau 4 minuman dengan harga yang lebih murah. Itu yang di level offline. Kalau yang online ya yang main semi FMCG itu. Gitu. Nah terus mungkin gue nggak tahu juga ya, banyak teman-teman yang udah tahu atau belum, tapi Kevin ini pas bangun ini gue sih admire lah ya. At your age yang masih sangat muda, lu bangun Gula dan lu bisa dapat investasi yang luar biasa. Ya. Kemarin gue juga sempat melihat beritanya $5 juta. Gitu ya. Lu mungkin bisa share sedikit gitu ya. Ceritain sedikit. Maksudnya at first kita juga benar-benar nggak expected to get such an investment. Maksudnya Johnny has been there with me. Maksudnya since day one kan lu lihat kita ini terus akhirnya beberapa bulan kemudian gue undang, kebetulan datang lagi visit di PI sama PP di dan itu sampai bulan kira-kira 8 bulan kita berhasil buka 5 outlet ya. Dan kebetulan setelah 5 outlet itu baru in touch lah sama investors and they see the potential and they like also the product ya in this case, dan juga punya market potential yang besar ke depannya, karena yang kita lihat dari brand story kita sendiri, kenapa brand minuman dari luar bisa masuk ke Indonesia, tapi Indonesia sendiri nggak bisa keluar. Jadi itu yang visi misi kita lah. Jadi kita harus budayakan minuman modernisasi Indonesia ini supaya nanti orang luar negeri juga bisa menikmati minuman tersebut dan bangga dan bisa jadi oleh-oleh dari Indonesia potentially, right? Betul. Untuk dibawa pulang kalau yang dekat-dekat kayak terbang. Iya, betul. Jadi itulah ibaratnya yang mereka lihat dari sisi brand gula, dan akhirnya ya mereka investasi kita untuk ibaratnya untuk help us to grow even more, to have more expansion, so that lebih banyak market yang akan tahu akan brand gula ini. Gitu. Keren sih. Jadi like ya. Cuman terus memang pada saat lu ngebangun gula itu mungkin memang lu melihatnya mau ngebangunnya bareng-bareng sama investor ya. Atau memang lu belum kepikiran. Oh itu kebetulan aja. Ya, awal-awalnya ya bisa dibilang ini F&B pertama saya juga eventually gula ini. Jadi ibaratnya ya pengen belajar aja dan tahu industri lain, karena pada saat di industri plastik itu saya lihat wah orderan dari F&B banyak juga gitu kan, jadi ya pengen terjun sendiri lah ibaratnya dan get more experience gitu. Dan ya along the way emang mungkin jalan Tuhan ya emang, dan ya udah flow aja gitu. Dan akhirnya juga ngerambah dari mulai dessert sekarang main ke makanan. Iya, garam. Jadi kalau misalkan gula itu kan udah investors back, jadi itu self-owned semua. Dimana kalau garam adalah franchise konsep. Oh beda? Beda. Oh itu bukan satu grup? Satu grup. Jadi garam itu is a joint venture between 3 companies. Gula, Mangkoku yang punya Mas Gibran juga, Mas Gibran sama Chef Arnold, dan juga ketiga ABL Group. ABL Group itu ibaratnya franchise company yang sudah biasa ibaratnya ngerunning franchise system. Jadi in this case kita launching garam ini bisa dibilang November tahun lalu di Sial Interfood. Ya. Jadi dalam 4 hari kita successfully sold up to 70 licensing. Gitu. Jadi
sampai hari ini udah ada Satu license, satu toko. satu toko. Oke. Jadi sampai hari ini udah buka 12 toko garam. Jadi franchise business lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan garam itu kita buat karena ya ibaratnya masih sama lah dengan visi misinya gula, supaya orang-orang Indonesia bisa makan snacks Indonesia dengan rasa yang lebih higienis, gitu kan. Kita punya produk unggulan. Kalau misalkan di gula adalah es doger, yang minuman khas. Oh, sudah sering lihat itu. Ya, kalau misalkan garam ini adalah ayam goreng. Oke. Ayam gorengnya tapi pakai batu bara. Batu bara pakai apa sih? Pakai charcoal gitu. Jadi pakai charcoal, jadi Pakai arang. Ya, jadi yang makan ini bisa bagus juga untuk pencernaan dan juga untuk detox. Ya, Itu emang kencing. sengaja bikininnya ke situ. Sengaja, karena kita kan ibaratnya nggak mau cuma ayam goreng biasa. Ya, Makanya banyak kita hal. goreng ayam goreng warna hitam, tapi rasanya enak. Gitu. Dan juga on top of it juga ada snack-snack seperti kulit, terus ada juga otak-otak, dan juga dengan saus-saus sambal-sambal dari Indonesia. Gitu. Menarik sih. Terus, kita dibawain barangnya. Iya, bawain tadi ya, sambil makan ya. Itu kode. Kan dia cerita lu kan jadi gila. Habis ini pesen masak. Tapi penasaran sama si ayam apa tadi? Ayam batu bara. Emang gue udah lihat sih. Gue jujur gue belum pernah coba kalau yang Iya, garam. betul. Tapi kalau yang gula gue udah sering coba. Oh ya. Garam gue belum pernah coba. We should do that after this. Terdekat dari sini di mana ya? Di sini mungkin ada di Pasar Semanggi atau kan di Kuningan. Oke. Ya. Interesting. Terus ini gue juga, ini is something that is bugging me juga ya. Karena kan gue ngeliat kan banyak orang yang main di F&B itu melihat dia mencoba menyiapkan F&B-nya sesuai dengan shift of the consumer behavior. Dan banyak orang yang shift of the consumer behavior itu semakin ekonominya membaik, mereka biasanya lebih tertarik sama yang sehat-sehat. Ya, benar. Benar ya? Betul. Jadi biasanya Gitu. ya detox juice lah, apalah begitu. Jadi, gue ngeliat kan juga kayaknya lu mulai masuk tuh dengan ini ya. Tapi fokusnya sebenarnya lu jadi di mana? Apakah lebih benar-benar yang penting kultur gitu kan? Karena kita tahu lah, tadi lu bilang, lu sekolah luar negeri paling sini makan nasi padang. Lu mau ngomong nasi padang sesehat apapun gak bakal bisa sehat. Betul. Itu susah banget. Iya. Kalau sehat enak jadinya kan. Iya, betul. Itu gimana tuh kalau lu menyikapi itu gitu? Kalau misalkan dari sisi hati sebenarnya kita juga sambil ongoing, ya kan. Dari segi brand gula sendiri, kan itu ada beberapa series ya. Kalau authentic series yaitu ibaratnya yang minuman-minuman tradisional yang kita Cendol, dan lain-lain. klasin, ya kan. Tapi kita juga keluarin series baru, misalkan yang T-series. T-series itu ibaratnya yang healthy punya, karena kita gunain buah-buah segar dan juga fresh ingredient yang lebih fresh dan healthy lah, vitamin C, ya kan. Jadi itu yang series yang kalau misalkan orang yang prefer untuk lebih mau order yang lighter drinks. Lalu sekarang tuh main jamu juga nggak tuh? Karena gue juga ada baca kan, gara-gara pandemi ini kan jamu is the new espresso. Nah itu gimana tuh? Kita juga kemarin pada saat PSBB pas baru mulai awal bulan 3, kita keluarin seriesnya, series seasonal. Kita keluarin anti-booster series. Ya. Jadi Temu Lawang dan kawan-kawan lah ya. Ya, immune booster series. Jadi di mana kita keluarin minuman seperti bandrek dan juga kopi madu jahe dan juga teh madu jahe seperti itu. Jadi itu we was there for 2 months. Karena emang pada saat itu kan emang orang-orang lagi benar health conscious. Berarti sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak, karena kita emang seasonal menu itu untuk yang immune booster. Tapi waktu itu laku banget. Iya. Karena emang orang Bisa dibilang jamu studio espresso kan? Iya, bisa dibilang waktu itu kita one of the first yang untuk keluarin immune booster series lah. Habis keluarin baru brand-brand lain. Baik yang itu. Baik yang itu. Biasa lah itu. Iya, Nggak apa-apa. It's apa kan market validation juga sama. Bantu edukasi. Iya. Sekalian bantu Kalau edukasi. banyak yang ngikutin berarti barang bagus. Betul. I never see orang yang copy produk as a competitor. Ya sama-sama jadi market educator karena eventually Indonesian market is that big gitu. It's that big gitu. Gue setuju sih. I have the same thinking. Oke. Gue selalu bilang, oh lu mau ini, silakan. The more the merrier, right? Yeah. Kita rame-rame kan. I mean, it's part of the whole startup game anyway. Right? At one point, begitu udah mature,
ya only the strongest and who can adapt with the changes that will fit gitu kan, yang survive gitu kan. Pasti akan ada market consolidation juga. Tapi that's gitu. Nah, terus lu kalau kayak begini berarti bayangan gue ya, I don't know, right? Fast forward misalnya 1-2 tahun atau bahkan mungkin bisa 5 tahun, I don't know, right? Pasti lu pengen dong ya, brand ini bisa ada di luar negeri ya. Jadi kayak kalau boba dari Taiwan bisa masuk ke Indonesia, kita juga mau dong gula sama garam itu bisa nongol di Taiwan gitu kan. Kalau kita lagi jalan di Solo pengen makan ayam batu bara itu bisa makan lah ya. Pasti itulah ya, visi itu pasti kesana juga ya. Itulah maksudnya tidak banyak brand Indonesia yang bisa buka di luar negeri dan disukai sama banyak orang. Sedikit banget. Buka ya bisa aja, tapi kan become yang disukai orang belum tentu. Benar. Gitu. Nah kira-kira tuh kalau lu ngeliat itu berapa lama tuh bayangan lu pengennya begitu? Pengennya ya secepatnya sih bro. Tapi dengan adanya ya kondisi corona ini dan susah juga untuk in the meantime to do an expansion, especially in terms of retail ya. Karena sekarang orang-orang zaman corona gini keluar aja takut gitu kan, parno. That is actually true, and I really appreciate of you coming here actually. Makanya kemarin kan gue sempat tanya juga, ini bro gimana, lu mau zoom atau apa nih? Wah, gue bebas bro, wah gila, luar biasa. I mean really thanks for that, appreciate it so much. Tapi oke, so jadi kalau sekarang lu selain main bisnis makanan minuman ya, kira-kira sama kemarin kan bantu di keluarga apa sih? Lu kira-kira kalau dari kacamata seorang Kevin, dengan lu pergaulan lo, dengan lo punya interaksi semuanya gitu ya. Lo melihat kira-kira apa sih yang sangat bisnis-bisnis yang mungkin potentially bisa jadi bagus ke depannya juga, terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia ya. Kalau misalnya dibilang opportunity sekarang ke depannya akan lebih wide gitu. If you're talking about technology ya kan, sekarang udah mau jadi 5.0 fully ya kan. Itu akan lebih banyak lagi bisnis-bisnis yang akan keluar lagi nih ke depannya, ya kan? Yang masih mungkin sekarang masih under ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat like the success of Tesla, ya kan, mobil bensin dan ke depannya mungkin kita lihat sekarang kita udah digitalize banget nih. Tapi ya di end of the day ke depannya akan jauh lebih digitalize lagi. Dan karena pandemi ini sebenarnya semua akan diakselerasi. Betul. Nah, tapi kan sekarang pertanyaannya adalah kapan? Ya kan, sekarang kondisi seperti ini belum tahu nih kapan bisa selesai. Eventually bisa dibilang sekarang ya kita pause sementara gitu lah. Lo yang penting sekarang strateginya benar-benar survive dan siapin amunisi lah buat you build your capability dan lo pelurunya. Begitu udah floodgate terbuka langsung bungkul. Iya, dan sekarang ibaratnya jangan di rumah misalkan yang berbisnis juga harus keep on thinking gitu ke depannya kayak gimana, dan ya harus grab the opportunity aja sih. Oke. Oke, tadi pertanyaan gue di awal belum kejawab tuh, kenapa lo dari penyanyi kecil, terus sempat terakhir bikin nomor berapa? 21 ya? 21. Terus langsung beralih ke bisnis F&B. Ya, karena bisa dibilang pengen fokus ke karir juga sih, in a sense dari segi bisnis, karena emang dari kecil emang udah tahu pas lagi gede wanna do business gitu. Singing will be there, tapi ya pasti main fokusnya di bisnis gitu. Tapi ini beneran lo kan, bukan? Soalnya banyak kayak pabrik itu biasanya kayak ada mulai bedak-bedak kasus. Enggak, maksudnya biasanya kan kayak cuma pinjem nama, bagi hasil kayak gitu. Ini emang punya lo sendiri. Iya, mungkin ya yang orang lain yang saya nggak tahu lah ya, tapi kalau misalkan dari sisi saya sendiri, I wanna build gula itu as a sustainable business gitu. Tapi benar-benar lu, bukan pinjam nama lu lah. Iya. Karena banyak orang kan yang karena lu pernah beken atau segala macam pakai nama supaya bisa tarik orang saja. Banyak kayak kue, ya kan? Apalah banyak lah. Gue nggak mau sebut merek. Iya. Nggak enak lah ya. Oke. Terus jadi kalau misalnya sekarang, gue ngeliat gini lah. Mungkin kalau lu kan bangun gula itu kurang lebih berapa? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu ya. 2 minggu lagi ini, tepatnya 17 Agustus. Pas kemerdekaan? Pas kemerdekaan ya. 2 tahun lah ibaratnya. Oh, pas 2 tahun. Harusnya gue udah pas itu ya. Iya, 17 Agustus. Emang bener-bener Indonesia banget. Indonesia banget ya? Iya. Jadi setiap kali
guna ulang tahun seluruh Indonesia merayakan. Ya benar, seluruh Indonesia merayakan. Pasti ada promo-promo dong. Ada dong, pasti ada promo. Nanti kita akan keluarin menu baru dan juga akan ada collaboration, nanti dilihat lah. Tunggu aja tanggal. Diskon dong semuanya Rp17.000. Rp17 lah kalau sama ikut. Gue gak mau nyebut merek lah ya. Bener-bener kok aku nawarnya enak banget Rp17.000. Oh biasanya kita Rp17. Anyway, sorry. Oke, terus mungkin buat teman-teman yang dengerin kita nih, biasa sih kalau gue akan coba untuk mereka pasti kan ada aspirasi, ada yang mau masuk ke bisnis, ada yang mungkin pengen juga jadi kayak lu gitu kan, atau mungkin pengen jadi penyanyi gitu ya, atau juga ya, tapi basically mungkin lu bisa share sedikit tips-tips atau key takeaways buat teman-teman yang nonton dan dengar. Ya. Tipsnya gue mungkin simpel-simpel aja lah ya. Jangan yang kecil, yang panjang aja. Simpel aja, 3 aja. Satu kayak ibaratnya kayak Tokopedia, mulai aja dulu. 2 kayak Gojek, pasti ada jalan. Waduh. 3 baru bisa semanis gula. Luar biasa, nggak semanis gula, terus nggak seasin garam juga tapi Kan itu tanya. Itu keempat, nggak Udah pas gitu. udah pasti. Mantap. Oke, so thank you so much ya. Thank you juga. Terima kasih udah nyempetin waktu. Kevin ini sibuk banget kayak bisnisnya banyak ini. Gua wish you all the best, the success untuk bisa berkembang terus. Mana tahu satu hari juga kita bisa kerjasama mungkin. Oke, thank you so much. Thank you so much ya. Tunggu promonya ya, 17 Agustus. Siap. Terus mungkin mau tutup, Fanda? Ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah nonton dan juga udah dengerin kita. Udah nonton kita di YouTube, udah dengerin kita di Spotify, di Anchor juga. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, @jetok.podcast. Dan kalau kalian pengen ada pertanyaan atau mungkin ada sharing juga, atau mungkin mau request langsung kita siapa selanjutnya, boleh banget langsung aja komen di YouTube kita, ataupun bisa DM dan follow juga di Instagram kita. Oke. Kalau gitu terima kasih semuanya. Thank you. Sampai ketemu. Bye.